Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sulaiman. Saya di sekolah SMP Islam YPI sebagai guru bimbingan konseling. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tata krama siswa. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda sudah melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan dan minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang tipe durian, penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna kata tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam, tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Macam-macam tata krama pergaulan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Setiap orang yang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Tata krama perkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara. Yang pertama, berkata, peliharalah lidah, janganlah menyinggung perasaan. Kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tata krama dalam berpenampilan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi dan sabuk hitam, seragam putih dan biru. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Yang berikutnya adalah tata cara dalam berjalan bersama. Yang pertama, laki-laki harus melindungi wanita. Yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Tata krama dalam cara makan. Yang pertama, ciciplah makan dan minum dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutuplah mulut. Yang berikutnya adalah berdoa sebelum makan. Berikutnya, tata cara dalam menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Berikutnya adalah sopan dalam berkendara di jalan. Sebagai calon anak didik SMP Islam BPI Parung Kuda, yang perlu kalian perhatikan adalah sopan santun. Ketika Anda berjalan, tundukkanlah kepala kalian. Ajaklah salam guru-guru yang ada di depan kalian. Hormati yang lebih tua.
Cuma itu yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.